Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisun, kelas RPL PIAUD kelompok A. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak dengan gangguan non-normatif. Apa sih yang dimaksud dengan anak non-normatif? Anak non-normatif ialah merujuk pada anak yang menunjukkan perilaku, identitas, atau cara berpikir yang tidak sesuai dengan norma atau standar yang umum diterima di masyarakat atau budaya tertentu. Istilah ini bisa mencakup berbagai aspek, termasuk 1. Perilaku, yang kedua, identitas gender, yang ketiga, orientasi seksual, yang keempat, kemampuan. Kerja sama dalam penanganan anak non-normatif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Dengan kolaborasi antara orang tua, pendidik, profesional, kesehatan, dan masyarakat, dapat memastikan bahwa kebutuhan unik mereka diperhatikan secara holistik. Ini membantu mengurangi stigma yang menyediakan dukungan yang sesuai dan mengoptimalkan perkembangan mereka dengan cara yang menghargai identitas dan potensi masing-masing anak tersebut. Untuk menangani anak non-normatif secara efektif, berbagai pihak yang terlibat seperti orang tua, pendidik, profesional, kesehatan, dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah konkret sebagai berikut. 1. Orang tua. Pendidikan dan pemahaman. Mempelajari tentang isu-isu terkait identitas dan perilaku anak non-normatif untuk lebih memahami kebutuhan mereka. 2. Komunikasi terbuka, menjalin dialog yang jujur dan terbuka dengan anak mengenai perasaan dan pengalaman mereka. Ketiga, dukungan emosional, memberikan dukungan emosional dan memastikan anak merasa diterima dan dihargai. 4. Mencari dukungan, mencari bantuan dari kelompok dukungan atau profesional jika diperlukan. Kalau pendidik, di sini langkah-langkah yang harus diambil pendidik yaitu 1. Pelatihan dan sensitivitas, yakni mengikuti pelatihan tentang keberagaman dan inklusi untuk memahami kebutuhan anak dengan lebih baik. Yang kedua, kurikulum inklusif, yakni menyusun kurikulum yang mencerminkan keberagaman dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, lingkungan yang aman. Kita harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, bebas dari diskriminasi. Yang keempat, pendekatan individual, menyediakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Kalau profesional kesehatan, 1 yang harus dilakukan yaitu evaluasi holistik, melakukan penilaian menyeluruh untuk memahami berbagai aspek kesehatan fisik, mental, dan emosional anak. Yang kedua, terapi dan konseling, menyediakan terapi atau konseling yang sesuai untuk membantu anak mengatasi tantangan mereka. Yang ketiga, kolaborasi multidisipliner, yakni bekerjasama dengan pendidik dan orang tua untuk merancang rencana dukungan yang komprehensif. Yang keempat yaitu edukasi, memberikan edukasi kepada keluarga tentang cara mendukung anak mereka dengan cara yang paling efektif. Nah, selanjutnya masyarakat. Langkah-langkah apa saja yang harus diambil oleh masyarakat? 1. Pendidikan publik, yakni meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman dan inklusi melalui kampanye pendidikan. Yang kedua, dukungan komunitas, membentuk kelompok dukungan dan sumber daya di komunitas yang dapat membantu keluarga dan anak-anak. Yang ketiga, kebijakan inklusif, mengadvokasi dan menerapkan kebijakan
yang mendukung inklusi dan perlindungan hak anak non-normatif. Dan yang keempat, promosi nilai keterbukaan, yakni mendorong nilai-nilai toleransi dan keterbukaan di tempat kerja, sekolah, dan dalam kegiatan sosial. Kerjasama antara semua pihak ini dapat menciptakan sistem pendukung yang kuat, yang sangat penting untuk kesejahteraan dan perkembangan anak-anak non-normatif. Sekian penjelasan saya mengenai anak dengan gangguan non-normatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.